Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Saya percaya kita sehat, kita diberkati, kita ada dalam lindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi, kita melihat hari-hari ini dunia sedang digoncang, bahkan khususnya bangsa kita digoncang oleh berbagai musibah seperti jatuhnya pesawat, terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir di mana-mana, terjadinya longsor dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini pasti kita mengalami yang namanya ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi hari ini saya akan berbicara pertolongan dan kemenangan hanya daripada Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara yang saya kasih, ini firman sangat luar biasa. Di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah musibah yang sedang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang memegang tangan kita dan membawa kita kepada jalan kemenangan. Sangat jelas firman Tuhan di Yesaya 41 ketika ia berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kita menyertai kehidupan kita. Karena Tuhan kita menjaga, memelihara kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, mari kita belajar berserah kepada Tuhan, belajar mengandalkan kekuatan Tuhan, belajar berharap penuh sama Tuhan. Jadi hari ini saya akan membagikan 4 poin bagaimana kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jadilah seorang murid yang baik. Murid yang mau mendengarkan akan nasihat gurunya, murid yang mau setia melakukan apa yang menjadi perintah gurunya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika ada salah satu murid di sekolah, ia menjadi murid yang baik, murid yang selalu taat, murid yang selalu nurut terhadap aturan sekolah, terhadap guru-gurunya. Saya percaya ia pasti mendapat nilai plus dari para gurunya. Nah, demikian kehidupan kita. Kita harus menjadi murid yang baik bagi Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Ketika kita menjadi murid yang baik, maka kita mendapat nilai plus daripada Tuhan. Tuhan tersenyum, Tuhan senang melihat ketika kita menjadi orang yang baik, menjadi murid yang baik, menjadi murid teladan bagi saudara-saudara yang lain. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah." Firman Tuhan mengingatkan kita, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Jadilah orang yang sabar. Menjadi pengikut Kristus, jadilah orang yang sabar. Di tengah-tengah masalah yang engkau hadapi, baik itu masalah dalam keluarga, masalah dalam persahabatanmu, masalah ekonomi, jadilah orang yang sabar. Jangan cepat marah, jangan cepat bertindak negatif. Jadilah orang yang sabar. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu saya bagikan hari ini, yaitu hadapilah persoalanmu dan jangan lari dari masalah. Sekali lagi saya katakan, poin yang kedua yaitu hadapilah persoalanmu dan jangan lari dari masalah. Banyak saya perhatikan ketika ada orang-orang yang mengalami masalah, mereka berusaha lari untuk menghindari masalah-masalah mereka. Mereka lari, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami berbagai kesulitan,
ketika engkau mengalami berbagai ancaman, jangan pernah lari dari masalah, tapi selesaikanlah masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan dan sudah menjadi pahlawan perangmu. Tuhan sudah menjadi pahlawan perang bagi kita. Ketika kita mengalami masalah, mari libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 2 dan 3 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Luar biasa. Tuhan adalah pahlawan perang kita. Jadi kita tidak perlu takut. Seberapa besar pun masalah yang akan kita hadapi, seberapa besar tantangan kesulitan yang sedang kita alami, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah menjadi pahlawan perang bagi kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami masalah, jangan pernah lari dari masalahmu. Jangan takut. Hadapi masalahmu bersama Tuhan. Poin yang ketiga yang perlu saya bagikan Bapak Ibu Saudara, andalkan dan libatkan kekuatan Tuhan di setiap masalah yang sedang engkau hadapi. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya ketika kita melibatkan dan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi, firman Tuhan berkata, diberkatilah. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan berperang ganti kita. Makanya kita harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus tetap melibatkan Tuhan di setiap masalah, di setiap kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita mengundang Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan di setiap kehidupan kita, maka di situ ada kemerdekaan. Sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita kemerdekaan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Jadi mari libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di setiap kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Poin yang keempat adalah hidup dalam komunitas yang penuh semangat untuk menang dan memiliki roh yang menyala-nyala. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat, saudara yang dikasihi, karena pergaulan yang buruk akan merusakkan pergaulan atau kebiasaan yang baik. Artinya ketika kita bergaul, marilah kita bergaul kepada orang-orang yang bisa membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran. Ketika kita bersahabat, ketika kita berteman kepada orang lain, marilah kita bergaul kepada orang-orang yang bisa memimpin kita kepada jalan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, milikilah 4 poin yang saya bagikan ini. Yang pertama, jadilah murid yang baik. Dan yang kedua, hadapilah persoalanmu dan jangan lari dari masalah. Yang ketiga, andalkan dan libatkan kekuatan Tuhan. Dan yang keempat, hidup dalam komunitas yang penuh semangat untuk menang dan milikilah roh yang menyala-nyala. Demikian renungan ini. Biarlah renungan ini boleh memberkati kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.